maju dari jadwal. Kita nanti jam 2 langsung dimulai untuk dokter anak. Jadi ini saya agak cepat juga mohon kerjasamanya ya. Jadi biar bisa pulang lebih cepat. Ya, karena ada acara ini tadi. Ya baik. Siang hari ini adalah kuliah pertama untuk blok ini ya. Ya, baik blok saraf ya. Ini dimulai kuliah terkait histologi sistem saraf. Sebenarnya kalau mempelajari histologi itu idealnya anatomi dulu yang dibaca ya, nggak bingung ya. Tapi ya ini ya sudah karena ada pertukaran itu tadi jam ya. Anatominya malah nanti ya, baik nggak apa-apa ya. Dan saya rasa ini sudah punya materi saya semua dari tahun lalu, sudah ya. Saya rasa nggak berbeda dari tahun lalu karena histologi itu kan ya namanya struktur ya strukturnya ya itu aja. Kayaknya kemungkinan masuk struktur manusia mau berubah itu kayaknya ya kecuali penyakit ya, karena histologi ini kan dasarnya jadi struktur yang normal, insya Allah itu dari tahun ke tahun ya itu saja ya. Kecuali nanti mungkin ada sesuatu variasi ya itu. Tapi sampai saat ini histologi sistem saraf masih sama dari yang sebelumnya, belum ada hal yang baru. Oke, berarti ini sudah dibaca semua materinya, sudah paham semua. Mungkin saya perlu kuliah. Ya baik. Oke. Nah, kita ketahui ya fungsi sistem saraf itu apa? Ya itu ya, seperti yang saya tulis ya. Jadi fungsi dari sistem saraf itu yang terutama adalah untuk mendeteksi dan mengintegrasi informasi-informasi ya, baik kondisi eksternal maupun kondisi internal ya. Jadi kondisi eksternal itu maksudnya kondisi yang ada di luar tubuh kita. Misalnya kenapa sih kok kita itu bisa melihat, kita bisa mendengar, itu semua kan karena ada sistem saraf yang bekerja. Terus kalau kondisi-kondisi internal itu ya kondisi yang ada di dalam tubuh kita. Kok kita bisa merasa lapar, kita bisa ingin berkemih, nah semuanya itu kan karena ada kerja dari sistem saraf. Secara anatomi, sistem saraf itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah sistem saraf pusat dan yang kedua adalah sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Pada sistem saraf pusat ini meliputi 3 struktur, yaitu ada cerebrum ini yang merupakan otak besar, kemudian cerebellum otak kecil, dan medulla spinalis yang berjalan di kanalis ini ya, columna vertebralis. Nah, kemudian untuk sistem saraf tepi itu ada serabut saraf ya, serabut saraf ya, yang panjang-panjang, baik yang berasal kranial atau biasa disebut serabut saraf kranial atau serabut saraf yang berasal dari spinal ya, dari medulla spinalis, makanya disebut serabut saraf spinal ya. Jadi sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf yang pertama dan ganglion. Nah, ganglion merupakan kumpulan badan sel saraf ya. Nanti dia yang akan menyalurkan ini tempat hubungan dari serabut-serabut saraf. Nah, sel pada sistem saraf itu ada 2 macam. Yang pertama adalah neuron atau sel saraf itu sendiri ya, yang tadi yang punya fungsi untuk meneruskan perangsang, meneruskan impuls, itu adalah neuron. Kemudian yang kedua adalah neuroglia atau sel glia. Nah, kalau neuroglia ini dia fungsinya adalah untuk menyokong dari neuron ini ya, jadi dia melingkupi neuron. Terus juga menyediakan
lingkungan mikro yang ideal untuk aktivitas neuron. Jadi dia sebagai support neuron ya, bukan yang untuk mengirimkan impuls tadi. Nah, secara histologi di sistem saraf kita, neuron dan neuroglia lebih banyak mana? Neuroglia, ya, jadi lebih banyak sel yang mensupportnya. 90% sel pada sistem saraf adalah neuroglia. Nah, sekarang kita belajar tentang sel saraf atau neuronnya. Neuron itu gambar histologisnya seperti ini. Ya, ini gambar secara umum ya. Secara umum seperti ini. Ya, dia terdiri dari bagian yang pertama, yang paling besar. Ini adalah badan sel atau perikarion. Ya, perikarion ini merupakan pusat dari neuron. Nah, ini gambaran skematis dari perikarion. Pusat dari neuron. Dia ada nukleus, ini nukleus dan mengandung nukleolus. Nah, selain nukleus juga ada organela. Ini ada mitokondria, terus cell body, ya, endoplasma kasar, juga aparatus Golgi. Nah, untuk aparatus Golgi ini hanya ada di sini ya, di badan selnya. Sedangkan kalau misalnya mitokondria dia akan meluas, ada di bagian yang lain. Nah, fungsi dari badan sel ini adalah untuk menerima stimulus. Ya, karena pada badan sel ini banyak ada sinaps dengan akson dari sel yang lain. Nah, dia bagian yang berikutnya adalah dendrit. Nah, dendrit ini merupakan proses yang keluar dari ini perikarion. Ya, ini ya. Tidak semua sel punya banyak cabang dendrit seperti ini. Bahkan ada hanya yang satu. Jadi intinya minimal dia jumlahnya satu, tapi kebanyakan lebih. Ya, dan prosesusnya cirinya dia pendek kalau dendrit. Ya. Fungsi dari dendrit ini juga sama dengan dari badan sel. Dia adalah untuk menerima stimulus, baik dari lingkungan, sel-sel epitel, juga dari neuron yang lain. Ya, jadi ini ya, impuls masuk ke sini. Nah, makanya secara fungsional dendrit ini disebut sebagai zona input karena menerima impuls. Bagian yang berikutnya adalah akson hillock. Ini ya, dari bagian badan sel yang berbentuk kerucut. Ini ya, di sini tadi tepat nanti keluarnya dari akson. Nah, di akson hillock ini pertama kali mulai muncul potensial aksi. Ya, tadi setelah ada stimulus yang diterima oleh dendrit atau badan sel, kemudian di akson hillock ini potensial aksi akan mulai muncul ya, untuk diteruskan ke akson. Makanya namanya dia sebagai trigger zone. Nah, kemudian bagian yang berikutnya ada akson ya. Akson, kelanjutan dari akson hillock tadi ada akson. Kalau akson ini cirinya dia hanya proses yang tunggal, meskipun nanti di ujung-ujungnya dia bercabang-cabang. Ya, jadi dia hanya tunggal ini, kemudian bagian distalnya bercabang-cabang yang dinamakan terminal arborescence. Kalau cabangnya kecil-kecil, kemudian pada ujung cabangnya ini membesar ya, melebar seperti ini. Ini namanya terminal buton ya. Kemudian pada ujung terminal buton ini nanti yang akan mengadakan hubungan dengan sel lain atau mengadakan sinaps dengan sel yang lain, bisa sel neuron atau sel-sel efektor yang lain.
ini ya, meneruskan impuls ke sel yang lain ya. Jadi tempat keluarnya impuls ke sel yang lain, makanya disebut dengan nama output zone. Nah, pada akson itu punya penamaan yang spesifik ya, misalnya membran plasma ya, membran plasma yang membungkus akson ini namanya aksolema. Kemudian sitoplasmanya namanya adalah aksoplasma ya, yang ada penamaan khusus. Nah, ini hanya contoh neuron ya, beberapa neuron yang kita jumpai di sistem saraf pusat. Misalnya di cerebellum itu ada neuron yang bentuknya khas seperti ini ya, namanya sel Purkinje ya. Jadi badan selnya membulat, terus dendritnya dia banyak cabang ke atas. Nah, seperti ini. Jadi hampir kayak apa ya, pohon atas. Sel Purkinje ini merupakan sel yang ada di cerebellum. Kemudian di cerebrum ada sel yang khas lagi ya, jadi seperti ini, namanya sel piramid karena badan selnya seperti piramid ya. Jadi yang gambaran yang tadi di depan tadi itu adalah gambaran secara umum ya. Jadi intinya kan ada badan sel, ada akson, ada dendrit seperti itu ya. Tapi bentuk-bentuk neuron nanti macam-macam ya. Karena badan selnya beda-beda bentuknya. Kalau Purkinje seperti ini, bulat, jadi ada yang bilang kayak botol ya, jadi sel botol ada yang menyebut seperti itu. Nah, kemudian untuk tipe-tipe neuron ya, tipe neuron ini dibagi ya berdasarkan dari apa ini? Kelihatan sekali ya bedanya ya. Jadi dari apa? Apanya? Dari dendrit dan aksonnya ya, bukan dari badan selnya ya. Nah, ini tipe-tipe neuron tuh ada neuron multipolar ya. Tadi gambarannya seperti yang tadi di depan ya, secara umum yang saya tampilkan pada depan itu adalah gambaran neuron multipolar. Jadi seperti ini ya, dia ada satu akson, terus dendritnya banyak ya. Ini neuron multipolar, dia ada di sebagian besar neuron ya. Sebagian besar neuron kita tipenya ini multipolar. Kemudian ada neuron bipolar ya, cirinya namanya juga bi. Dia terdiri dari satu akson dan satu dendrit ya, meskipun nanti pada ujung-ujung dendrit maupun akson tetap ada cabang-cabang ya. Ini ciri khasnya dendritnya cuma satu. Nah, ini dijumpai pada neuron-neuron retina, terus kemudian di neuron di mucosa olfaktori. Tahu mucosa olfaktori di mana? Gimana? Dia untuk penciuman ya. Ada di sepertiga atas ya. Kemudian di ganglia koklear dan ganglia vestibular. Itu di mana? Koklea dan vestibular, dari namanya pastinya udah tahu, di dalam telinga ya. Itu tipe neuronnya adalah bipolar. Kemudian tipe yang ketiga adalah neuron pseudo bipolar ya. Ini ciri khasnya, dari badan sel ini keluar satu prosesus ya yang pendek ya. Kemudian prosesusnya bercabang menjadi dua ya, seperti ini. Terus ini merupakan akson, dan ini dari akson itu langsung berhubungan dengan dendrit ya. Jadi dari dendrit langsung akson, sehingga badan sel tidak berperan pada penerusan impuls karena dendritnya sudah nyambung dengan akson.
impuls diteruskan tidak melewati badan sel. Nah, ini dijumpai pada ganglion spinalis dan ganglion cranialis. Ya, jelas ya. Terus di sini badan selnya fungsinya apa ini kalau di neuron pseudounipolar? Jadi fungsinya apa? Tadi fungsi badan sel apa dong? Badan sel itu tadi apa? Itu menerima stimulus itu sebenarnya malah pekerjaan tambahan dia. Yang pertama, apa enggak? Gimana? Iya, sebagai pusat dari neuronnya, ya betul. Dia karena banyak organela di situ ya. Nah, jadi ada mitokondria, ada badan Golgi gitu kan. Di situ kan terjadi metabolisme. Jadi dia ya fungsi utamanya itu untuk pusat dari neuronnya itu. Nah, sekarang tadi kan udah disinggung terkait sinaps ya. Sebenarnya sinaps itu apa toh? Ya. Sinaps itu ini celah sempit antara neuron. Jadi bisa neuron dengan neuron atau neuron dengan sel yang lain. Nah, tadi yang membentuk sinaps sebagai neuron apa namanya? Yang ujung sinaps tadi dibentuk, ini kan neuron, pasti ada neuronnya. Neuronnya bagian yang mana yang pasti ada? Ya, bukan dari akson ya. Ini ya jelas ya. Jadi ada terminal bukan dari akson. Yang dimana di sini tempat dikeluarkannya neuron transmitter. Ya, selanjutnya neuron transmitter ini nanti akan keluar dan masuk ke celah sinaps. Jadi struktur yang kedua ada celah sinaps. Nah, setelah itu neurotransmitter akan diterima oleh membran postsinap. Ya, jadi postsinapnya ini bisa neuron lagi, bisa dendrit, bisa badan sel, ya, bisa akson, atau bisa sel yang lain. Jadi sinaps ini fungsinya adalah mengubah sinyal elektrik atau impuls dari presinap ya. Tadi kan kalau penerusan impuls di saraf itu kan sinyalnya elektrik ya. Ya, jadi kan tadi dari trigger zone mulai muncul sinyal elektrik, kemudian sinyal elektriknya diteruskan sampai ujung akson mencapai terminal buton. Nah, sinyal elektriknya nanti akan ini ya mempengaruhi vesikel-vesikel yang mengandung neurotransmitter. Ya, sehingga neurotransmitter bisa dilepaskan. Jadi dia mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal kimia. Sinyal elektrik yang itu tadi ya, sinyal yang berjalan di akson, terus sinyal kimia karena ada pelepasan neurotransmitter. Nah, karena adanya neurotransmitter yang ditangkap membran postsinap, maka sinyal bisa terus dilanjutkan ya, tidak berhenti. Kemudian tipe sinaps antar neuron ya, tadi ya singgung ya. Jadi ini juga gampang menghafalkannya. Ya, penamaannya itu kan karena dari hubungan antar ini neuronnya. Yang pertama ini adalah akson ya, ini akson dari sel saraf dengan badan sel saraf. Nama sinapnya adalah sinap aksosomatik. Ya, gampang ya, aksosomatik, akson dan soma, badan sel soma. Kemudian ada sinaps aksodendritik, ya, itu karena hubungan antara akson dengan dendrit. Ya. Kemudian yang ketiga adalah aksonik, yaitu antara akson dengan akson. Nah, kalau yang aksosomatik dan aksodendritik kan jelas ya, akson itu kan meneruskan impuls, terus dendrit atau badan sel itu menerima impuls, jadi terjadi penerusan rangsang. Nah, terus kalau akso
Ini fungsinya adalah ya untuk memodulasi ya, dan memodulasi dari impuls tadi, impuls atau stimulus tadi. Ya, jadi sudah ada apa ya, mau diteruskan ke sini lah, ini terus ada akson yang lain memodulasi untuk penerusan impuls tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke sel neuron berikutnya, yaitu terkait neuroglia. Nah, neuroglia itu tadi apa tuh? Sel penyokong, ya, sel penyokong yang ada di sistem saraf. Nah, untuk sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi itu tipe neuroglianya berbeda. Jadi yang ada di sistem saraf pusat tidak ada di sistem saraf tepi. Begitu pula sebaliknya, jenis selnya berbeda. Nah, untuk yang di sistem saraf pusat itu ada 4 macam neuroglia. Yang pertama adalah oligodendrosit. Ini gambaran oligodendrosit ya. Ini merupakan sel, bentuknya seperti ini kira-kira. Dia punya prosesus-prosesus yang mengelilingi sebagian dari beberapa akson. Jadi satu oligodendrosit langsung mengelilingi beberapa akson prosesusnya. Nah, dia tampak selnya kecil, bulat, dan sitoplasmanya tidak berwarna. Ya, ini pada pemecahan rutin. Nah, kira-kira ini jadi fungsinya apa ini? Dia kok terkait dengan akson, mengelilingi akson? Ya, karena dia untuk pembentukan mielin di sistem saraf pusat. Ya, mielin itu apa tuh? Apa mielin itu? Ya, fungsinya untuk mempercepat impuls. Tapi apa dia itu? Jadi suatu selubung ya, suatu selubung yang dibentuk oleh membran plasma dari sel ini tadi, sel oligodendrosit. Nah, jadi dia memang berfungsi untuk membentuk mielin sehingga impuls listrik yang teruskan menjadi lebih cepat. Nah, kemudian untuk tipe yang berikutnya ada astrosit, seperti ini ya, namanya juga astrosit. Bentuknya seperti bintang ya. Terus dia cirinya sama juga, punya banyak prosesus ya. Nah, ini ada 2 tipe, ada astrosit fibrous, dia punya prosesus yang panjang-panjang dan sedikit. Kemudian astrosit protoplasmik, dia prosesusnya pendek tapi jumlahnya banyak. Nah, kalau astrosit ini biasanya seperti ini, dia membentuk perivascular fit, ya, melingkupi kapiler-kapiler. Ya, dia banyak berada di dekat kapiler. Nah, ini sebenarnya kan terkait dengan fungsinya. Nah, kenapa kira-kira kok terus dia di dekat pembuluh darah? Fungsinya, rasa di situ juga sudah ada ya. Karena untuk itu tadi, mungkin yang utama ini blood-brain barrier ya. Karena untuk pembentukan sawar darah otak, ya, tentunya itu. Terus ya, mengatur pertukaran metabolit antara neuron dengan sistem vaskuler. Nah, selain itu, astrosit ini juga untuk mensupport secara mekanik ya, mensupport sistem saraf pusat secara mekanik, dan bisa juga untuk membantu perbaikan dari sistem saraf pusat. Nah, kemudian sel yang berikutnya adalah sel ependym. Ya, sel ependym seperti ini, bentuknya kuboid ya, kuboid atau kolumner rendah. Dia biasanya berada di rongga-rongga di sistem saraf pusat. Contohnya di mana? Melapisi di mana? Dia di misalnya ini melapisi rongga-rongga yang ada di sistem saraf pusat. Misalnya di mana aja? Kalau di sistem saraf pusat, di
ventricle. Yang masalahnya anatomi belum dapat ya nanti juga. Di ventricle otak ya itu ada sel appendix. Kemudian di kanalis centralis medulla spinalis itu kan juga suatu rongga. Nah itu dilapisi oleh sel appendix. Nah sel appendix ini pada bagian permukaan selnya ada silia atau dan juga ada mikrofili yang panjang. Kalau silia itu fungsinya untuk apa? Pergerakan. Nah, kenapa kok di sini dia itu ada silianya loh? Berarti untuk pergerakan apa kalau berarti sel appendix silianya? Tadi kan dia ada di rongga otak. Apakah dalam rongga otak itu terus kosong gitu? Ada cairan. Apa nama cairannya? LCS lah. Makanya dia fungsinya silia itu tadi untuk membantu pergerakan dari LCS. LCS itu di otak juga nggak diem aja ya, tapi dia tetap disirkulasi, dibuang ganti yang baru, dibuang ganti yang baru seperti itu. Nah kemudian dia juga ada mikrofili. Kalau mikrofili fungsinya untuk mikrofili itu ke apa? Beda loh ya silia sama mikrofili. Penyerapan ya, dia karena juga itu tadi untuk membantu proses penyerapan dari LCS. Nah kemudian neuroglia berikutnya yang juga dijumpai di sistem saraf pusat adalah mikroglia. Seperti ini gambaran selnya, bentuknya kecil dan punya prosesus ya. Jadi memang intinya sel punya banyak prosesus, yang paling beda cuma sel appendix ya, gambaran dari sel-sel neuroglia di sistem saraf pusat. Nah kalau mikroglia fungsinya ya, dia itu sebenarnya apa toh? Ya, makrofag ya. Jadi dia guna untuk pertahanan imunologi ya. Pertahanan imunologi di sistem saraf pusat. Nah, 4 sel itu tadi dijumpai di sistem saraf pusat, sementara yang ada di sistem saraf tepi sel glianya hanya ada 2. Yang pertama adalah neurolemosit atau sel Schwann, dan yang kedua adalah sel satelit. Nah, ini sel Schwann. Ya, dia sama ya tadi ya. Kalau dengan oligodendrosit, jadi melingkupi dari sebagian akson. Nah, ini bedanya. Kalau tadi oligodendrosit kan satu terus melingkupi beberapa akson. Kalau di sini nih satu akson itu bisa dilingkupi oleh banyak neurolemosit. Ada serabut saraf yang bermielin. Kalau serabut saraf yang bermielin, satu akson itu banyak ya langsung dilingkupi oleh banyak neurolemosit. Dan ini sama ya, karena dia untuk membentuk mielin sehingga insulasi listrik berjalan lebih cepat. Nah kemudian sel yang berikutnya ada sel satelit seperti ini. Dia ada di badan sel. Kalau sel satelit ya, badan sel yang ada di ganglion ya, dia melingkupi dari badan sel ini ya, badan sel neuron yang ada di ganglion karena untuk support di ganglion itu tadi. Nah, ya, menutupi dan menyambang badan sel di ganglion. Ya, kira-kira itu tadi untuk neuroglia. Nah, sekarang kita masuk ke sistemnya ya, ke masing-masing sistem bagian ya, histologi dari sistem saraf pusat. Yang tadi ya, pertama ada cerebellum dan medulla spinalis. Nah, ini bicara dulu secara umum. Secara umum sistem saraf pusat ya, secara makroskopis kalau dibelah itu tampak gambar seperti ini. Ya, ini gambaran dari cerebrum. Kalau dipotong secara transversal ya, akan tampak 2 daerah yang warnanya beda. Yang bagian luar, ya besok pas praktikum anatomi silahkan dilihat ya. Bagian luar itu dia lebih gelap atau abu-abu, sedang bagian tengah dia lebih
terang atau lebih putih. Ya, yang lebih gelap itu namanya substansia grisea. Yang ini, yang bagian putih, warnanya putih ini disebut substansia alba. Nah, kenapa kok bisa beda warnanya? Yang di luar gelap, yang di dalam lebih terang. Nah, itu karena adanya perbedaan distribusi mielin. Nah, kira-kira lebih banyak mielinnya lebih banyak di mana? Yang di, karena dia warnanya putih, kira-kira berarti lebih banyak di mana? Alba, ya, substansia alba. Nah, ini karena cerebrum. Di cerebellum juga sama. Ini yang warna gelap ya, yang sampai sini. Ini substansia griseanya. Yang putih ini adalah substansia alba. Nah, jadi yang luar grisea, yang dalam alba. Nah, untuk medulla spinalis, ini potongan melintang ya. Medulla spinalis kebalikannya ya. Kalau di medulla spinalis yang di sebelah luar ini adalah substansia alba, sedangkan yang di sebelah dalam ini adalah substansia grisea. Kebalikannya. Nah, itu tadi secara makroskopis, yaitu terlihat adanya dua beda warna. Nah, sekarang mikroskopis. Ini mikroskopis dari substansia alba. Nah, sedangkan yang ini adalah mikroskopis dari substansia grisea. Nah, ini perbedaan secara mikroskopisnya seperti ini. Ya, jadi pada substansia alba dia terdiri dari yang banyak itu saraf bermielin, meskipun ada juga yang tidak bermielin. Nah, seperti ini ya, makanya gambarannya dia jadi lebih terang. Nah, ini ya, ini kan titik-titik hitam. Akson itu kan tadi dilingkupi oleh selubung mielin. Nah, ini pada potongan melintang. Nah, ini yang titik-titik hitam ini adalah aksonnya. Sedangkan yang warna terang-terang ini adalah selubung mielinnya. Ya, ini selubung mielin. Kemudian yang membedakan lagi adalah tipe astrositnya. Yang di substansia alba tipe astrositnya adalah fibrosa, yang grisea astrositnya protoplasmik. Astrosit fibrosa tadi yang bagaimanakah? Cirinya apa tadi? Prosesusnya tadi lupa. Ya, nanti dilihat lagi ya. Nih, yang membedakan berikutnya. Terus kemudian di baik di substansia alba maupun grisea itu ada mikroglia dan oligodendrosit. Nah, yang paling membedakan ini yang paling utama adalah perikarium. Perikarium itu apa? Perikarium itu apa? Badan sel. Ya. Badan sel neuron hanya dijumpai pada substansia grisea. Ini ya gambarnya. Ini badan sel neuron. Sedangkan pada substansia alba tidak ada. Itu yang paling membedakan. Sekarang lanjut satu-satu masing-masing organ. Cerebrum ya, tadi sudah saya bicarakan ada substansia grisea dan substansia alba. Ya, dia ada, kalau di grisea itu selain neuroglia juga ada badan sel neuron. Kalau di substansia alba dia hanya terdiri dari serabut-serabut sarafnya, tidak ada badan selnya, terus juga ada neuroglia. Ya, ini neuron yang ada di cerebrum. Ya, bentuk-bentuk neuron. Ya, bagi tipe neuron ini yang membedakan adalah dari badan selnya dan juga arah berjalannya akson dan dendrit. Ya, berarti ini ada di mana ini? Kalau neuronnya ini bentuknya ada di korteks cerebri, berarti di
substansia griseanya ya. Ya nanti substansia alba ya hanya lanjutan akson-akson dari neuron-neuron ini. Ya, yang pertama di neuron di korteks cerebri itu ada sel horizontal. Ya, soalnya nanti di pembicaraan struktur-strukturnya berkali-kali disebut berbagai tipe sel neuron ini. Jadi sudah ada gambaran ya. Namanya juga horizontal. Dia bentuknya seperti spindle seperti ini tapi horizontal ya, memanjang. Ya, lihat dari ujung sel, ya, dari ujung spindlenya ini adalah akson. Sedangkan bagian tengah dari tengah badan selnya ini adalah dendrit. Ya, aksonnya nanti dia juga bersinaps dengan sel-sel yang lain. Nah, ini sel horizontal. Kemudian sel horizontal ini hanya dijumpai pada lapisan yang atas dari korteks cerebrum. Nah, dan sebelah lebih dalam itu mulai dijumpai ada macam-macam sel. Pertama ada sel stela, seperti ini sel stela. Bentuknya kayak kalau dulu dibilang seperti bintang gitu ya, karena badan selnya. Nah, cirinya dia punya akson yang ke bawah, ya. Maksudnya masuk ke korteks cerebri yang lebih dalam, sedangkan dendritnya nih ya bercabang-cabang keluar. Nah, kemudian ada sel tipe lagi namanya sel Martinotti. Seperti ini gambarannya, dia juga punya banyak dendrit dan akson. Nah, seringnya sel Martinotti itu aksonnya kebalikan dari sel stela tadi. Jadi dia jalan aksonnya ke permukaan substansia grisea. Ya, untuk bersinaps dengan dendrit sel yang lain. Nah, kemudian ada sel piramid yang tadi sudah saya singgung di depan karena bentuk badan selnya seperti piramid. Nah, cirinya kalau sel piramid itu aksonnya masuk ke dalam ya, menuju ke yang lebih dalam dari substansia grisea, sementara dendritnya bercabang-cabang ke mana-mana ya. Nah, kemudian sel yang terakhir ada sel fusiform. Nah, ini bentuknya spindle juga, sama dengan yang horizontal, tapi dia arahnya kebalikannya. Ya, jadi arahnya kayak berdiri gitu ya. Nah, juga akson dan dendritnya juga kebalikan. Kalau sel fusiform, aksonnya yang keluar dari tengah badan selnya. Sementara yang ujungnya adalah dendrit. Nah, sel fusiform ini kebalikan dari horizontal. Kalau horizontal kan dia memang ada di lapisan paling luar. Nah, sedangkan fusiform ini malah adanya di lapisan yang dalam dari substansia grisea. Sementara yang sel stela, Martinotti dan dendrit ini biasanya dimulai di sini ya, hampir merata sampai ke bawah. Nah, ini struktur histologis dari substansia grisea atau korteks cerebri ya. Dia ada 6 lapisan. Ini lapisan-lapisan ini dibagi berdasarkan struktur sel yang ada di situ. Nah, memang gambaran besok kalau praktikum ya kalian lihatnya seperti ini. Jadi memang agak sulitan kalau mau betul-betul membedakan oh ini stratum apa, kecuali ada dengan perkesaran kuat. Ya, ada identifikasi masing-masing selnya baru tahu oh ini stratum. Ya. Paling yang paling jelas adalah yang paling luar ini, yang stratum molekular. Yang tadi ada sel apa? Sel horizontal. Jadi adanya yang di sini ada sel horizontal dan ada akson-akson dan dendrit tadi ya yang saling bersinaps. Kemudian lapisan yang di bawahnya, lapisan kedua namanya adalah stratum granulosum externum. Ya, dia mulai ada sel piramid, ada sel stela, gitu ya. Juga masih ada akson-akson dan dendrit yang berjalan. Kemudian di bawahnya lagi ini adalah stratum piramidale eksternal. Ya.
Ini kita jumpai sel piramid dan juga sel Martinotti. Ya, tapi sel piramid yang di stratum piramidal externum itu ukurannya sudah lebih besar dibanding yang ada di stratum granulosum externum. Nah, kemudian lebih dalam lagi, ini ada stratum granulosum internum. Ya, ini sel yang utama ada di sini adalah sel-sel stela. Nah, jadi selnya tersusun sangat padat sekali, ya, meskipun juga ada sel lain. Kemudian lapisan yang kelima ini adalah stratum piramidal internum atau stratum ganglionare. Ini ciri khasnya ada sel piramid yang ukurannya sangat-sangat besar atau dinamakan sel batch. Ya. Jadi sel piramid itu semakin ke dalam, ukurannya itu semakin besar. Terus selain sel piramid itu juga ada sel stela, sel Martinotti. Nah, kemudian tapi di lapisan yang paling dalam, stratum multiformis namanya, sel piramidnya kecil lagi. Ya, nanti kalau untuk membedakan ya, oh ini tadi sel piramidnya gede sekali, terus Anda tarik, geser lagi preparat, oh ini jadi kecil. Nah, berarti itu sudah mencapai stratum multiformis. Selain sel piramidnya berukuran kecil, ya, namanya juga multiform. Jadi di situ banyak bentuk sel neuronnya. Jadi ada sel stela, ada sel Martinotti, dan juga ada sel fusiform. Itu ya, berbagai sel ada di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur histologis cerebellum. Ini kalau cerebellum lebih mudah, jauh lebih mudah bagi cerebellum untuk mengamati dari lapisan-lapisannya. Dia hanya terdiri dari 3 lapis. Dan stasiun grisenya. Ini yang warnanya lebih terang. Ini ya, namanya stratum apa? Kalau sudah baca silakan. Ini di slide berikutnya di sebenarnya. Stratum apa, Mbak? Molekular. Nah, terus ini berikutnya yang satu garis ini stratum ganglionare. Terus yang kelihatan warna gelap ini adalah stratum granulare. Nah, yang di dalam lagi terang ini namanya, ini sudah substansia alba. Ya, di substansia alba. Jadi terus ini yang setelah yang substansia grisenya sampai ini ya, sampai yang warna gelap, gelap. Nah, pada cerebellum ini ada 2 saraf aferen yang ukurannya besar. Ini khas, tapi untuk melihat secara di mikroskop juga sulit ya. Nanti mencari-cari ini saya rasa tidak mudah. Yang pertama ada mossy fibers, merupakan serabut terbesar di substansia alba, masuk ke korteks cerebelli dan bercabang-cabang. Ya, jadi dari substansia alba dari bawah sini masuk ke yang lebih atas. Terus kemudian ada serabut namanya climbing fibers. Ini serabutnya itu menuju ke sel-sel Purkinje. Jadi mungkin membedakan sinaps dengan sel Purkinje. Nah, ini tadi ya lapisan dari korteks cerebelli. Kalau diperbesar seperti ini, jadi memang yang lebih terang stratum molekular, ganglionare, hanya satu ini, satu daerah, terus ini granulosum. Nah, untuk stratum molekular terdiri dari sel-sel stelat ya, yang sebelah luar, paling luar itu ukurannya kecil dan semakin ke dalam ukurannya semakin besar. Nah, untuk sel stelat yang besar, dia mempunyai ciri aksonnya tidak bermelilit, melingkupi ini dari sel di bawahnya, yaitu sel Purkinje. Ya, sehingga sel stelatnya dinamakan sebagai sel keranjang atau sel baguette atau puff cell. Nah, kemudian untuk stratum ganglionare ini terdiri
dari satu deret, satu lapis dari sel Purkinje. Ya, ini ciri khasnya dari sel Purkinje seperti ini. Yang ini apa ini? Ini apanya? Ini apanya dari sel Purkinje? Tadi kita baca juga. Dia memang khas sekali gambarannya. Ini adalah dendritnya. Nama cabangnya sangat banyak sekali. Dendritnya menuju kemana ini? Stratum molecular atau ganglionare? Dendritnya ini di mana? Yang ini atau yang ke bawah sini? Bawah sini. Dendritnya ini yang menuju ini, stratum molecular. Sedangkan yang menuju ke bawah, yang ke stratum granulare ini adalah aksornya. Di aksornya hanya satu, dua kan. Di sini nggak tambah. Ini khasnya ya. Kemudian di paling bawah, ya, yang paling dalam, stratum granulosum ini, dia terdiri dari sel-sel bergranula. Yang kelihatan sekali ya, makanya dia pada pemecatan kelihatan gelap. Nah, kemudian ini adalah penambang melintang medulla spinalis, nanti juga sangat khas kalau yang preparat ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita pelajari bagian-bagiannya aja. Saya rasa nanti di anatomi juga. Kalau yang daerah sini ini berarti apa ini? Ini tadi apa? Ini substansia alba. Yang ini adalah substansia grisea yang bertumbuhan. Yang di sini ini namanya yang anterior mana? Sini apa sini? Atas apa bawah? Yang anterior. Medulla spinalis kan di kolumna vertebralis, dia ada di dalam di situ. Terus yang ada di bagian anterior yang menuju ke depan yang bawah apa yang atas? Bawah. Ini yang anterior. Makanya di sini dinamakan cornu anterior. Sedang yang di sini adalah cornu posterior. Ya. Nah, untuk substansia alba ini dibagi menjadi berapa bagian ya? Yang ini yang bagian depan ya. Funiculus anterior. Ya, bagian substansia alba dinamakan funiculus. Kemudian yang di bagian samping lateral ya namanya funiculus lateralis. Terus kemudian ini funiculus dorsalis, gitu ya. Nah, pada funiculus dorsalis ini ada bagian-bagiannya lagi ya. Ya dipisahkan untuk bagian tengahnya dipisahkan oleh sulcus mediana posterior. Ya, tepat di samping kanan kiri sulcus mediana posterior ini ada fasciculus, yaitu fasciculus gracilis. Kemudian di sebelah lateralnya fasciculus gracilis ada fasciculus cuneatus. Nah, kemudian di tengah-tengah di sini, di tengah-tengah medulla spinalis ini ada canalis centralis. Ya, tadi canalis centralis dilapisi oleh sel neuroglionnya apa tadi? Canalis centralis itu kan suatu organ, dilapisi sel ependim. Di dalamnya ada cairan LCS. Nah, ini gambaran histologinya ya. Pada cornu posterior, ya, neuron yang mendominasi adalah neuron sensoris. Jadi dia kalau diamati secara histologis nanti badan selnya kecil-kecil. Kemudian pada substansia grisea bagian lateral ini neuronnya terutama berfungsi untuk inervasi visceral. Nah, sedangkan pada bagian anterior ini terdiri dari neuron-neuron motorik yang untuk pergerakan. Nah, ini gambaran mikroskopis dari substansia grisea ya pada cornu anterior. Neuronnya besar, tipenya multipolar ya.
Tipe multipolar yang bagaimana, masih ingat? Masih ingat ya? Yang bagaimana tadi? Badan sel, terus dendritnya berapa? Dendritnya banyak ya, yang lebih dari satu. Kalau dendritnya cuma ada cabang dua dan cuma satu terus bercabang, ya itu kan bipolar. Ini multipolar ya. Terus besar-besar, perikariumnya punya nukleus juga besar ya, dan sitoplasmanya kaya akan substansia kromatofilin. Nah ini kan karena neuron motorik ya, jadi untuk pergerakan kan dari medula spinalis, dari kolom anterior nanti kan keluar serabut saraf. Serabut saraf itu terdiri dari apa tuh? Sebenarnya apa tuh? Apanya dari neuron yang jadi serabut itu? Akson, ya kan dari neuron keluar akson. Nah, kan dia untuk pergerakan motorik, lah dia akson untuk mencapai ke target untuk pergerakan misalnya pergerakan otot itu kan berarti cukup jauh ya. Jadi dia aksonnya memang panjang-panjang, ya yang di sini. Nah, makanya dia perlu neuron dengan badan sel yang besar. Karena itu tadi untuk produksi untuk sintesis protein, untuk metabolisme, untuk menunjang, untuk bisa dikirimkan ke akson-akson yang panjang tadi, sehingga badan selnya di situ besar, ya, nukleusnya prominent, sitoplasmanya banyak, substansi kromatofilin. Nah, kemudian untuk sel glianya yang utama adalah astrosit. Nah itu tadi untuk substansia griseas dan substansia alba, gambarannya hampir sama dengan yang di sistem yang lain. Dia terdiri dari serabut saraf yang bermielin, terutama ya yang terang-terang ini adalah mielin, sedang yang titik-titik ini adalah aksonnya. Kemudian untuk sel glianya terdiri dari oligodendrosit. Ya karena itu tadi ya, karena banyak serabut saraf bermielin. Sekarang lanjut lagi, sistem organ-organ di sistem saraf pusat sudah. Sekarang ini struktur-struktur yang ada di sistem saraf pusat, jadi tidak termasuk organnya. Yang pertama adalah menings. Apa menings itu? Selaput yang membungkus otak, yang membungkus sistem saraf pusat. Dia ada berapa? Menings itu ada 2, 3, 4. Kalau 2 apa Mbak? Ada berapa menings itu? 3, apa aja Mbak? Itu yang saya uletin yang bulan sudah dijelaskan. Ya, diameter, arachnoid dan diameter. Yang paling luar adalah meter. Ya, ini misalnya ini adalah kepala dipotong seperti ini. Ini kepala dipotong seperti ini ya. Jadi ini kelihatan mulai dari kulit, periosteum dan juga dari tulang tengkoraknya. Nah, di bawah tulang tengkorak itu yang pertama kita jumpai adalah durameter. Ya, durameter. Nah, durameter ini juga ada 2 lapisan. Ada lapisan periosteal yang sebelah luar, kemudian sebelah dalamnya adalah lapisan meningeal. Nah ini nanti di bagian tengah. Nah ini ya, di bagian tengah ini yang tadi durameter periosteal, ini meningeal. Jadi kayak memisah seperti ini ya, kayak membentuk suatu sinus, namanya sinus sagittalis superior. Itu ya. Nah, kemudian di bawah durameter ada lapisan lagi namanya arachnoid. Ya. Namun antara durameter dan arachnoid itu tidak melekat langsung, tapi ada suatu rongga. Ya, namanya rongga subdural di bawah subdural. Dia merupakan suatu rongga yang potensial, maksudnya itu bisa terjadi perdarahan gitu ya.
itu bisa mengumpul di sini. Jadi dia cukup potensi misalnya untuk menampung misalnya ada perdarahan atau bagaimana gitu ya. Nah ini ya tadi arachnoid. Yang kedua nih, arachnoid ini terdiri dari seperti ini. Di bawahnya ya, sebelum ke lapisan berikutnya ada suatu rongga namanya rongga subarachnoid. Ya ini ya, yang rongga-rongga. Terus ini kayak ada apa ya? Kayak ada struktur yang mencapai garis-garis ini ya. Ini adalah namanya trabecula arachnoid. Nah, jadi kayak ada struktur yang apa ya, mencapai ke bawahnya. Nah, di antara trabekulanya tadi adalah rongga dari subarachnoid. Nah, berikutnya yang lapisan berikutnya yang paling dalam adalah diameter, ya, yang paling dekat dengan otak. Nah, ini struktur-strukturnya. Untuk durameter dia terdiri dari jaringan pengikat fibroelastik padat. Dan dia memang merupakan menis yang paling tebal ya. Nah, untuk di otak, lapisan periostelnya itu bergabung dengan periosteum dari tulang. Ya. Sedangkan di medula spinalis itu ini lapisan periostelnya terpisah dari periosteum vertebra. Belum bayang ya periosteum vertebra yang seperti apa ya. Sudah, mungkin SMA sudah dapat. Ya nanti anatomi nanti akan lebih dalam ya. Ya, karena ini terpisah dari periosteum vertebra, maka bisa ada rongga epidural di medula spinalis ya. Rongga epidural ini terdiri dari jaringan pengikat longgar dan plexus pembuluh darah. Nah, secara histologis, durameter ini dilapisi oleh epitel squamous simplex. Nah, kemudian arachnoid. Nah, arachnoid ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama jaringan pengikat, itu maksudnya ini ya, yang dia punya kontak dengan durameter meskipun di atasnya tetap ada rongga, bisa ada rongga. Kemudian sistem trabecula ya, yang mencapai atau berhubungan dengan diameter. Nah, sistem trabecula ini terdiri dari fibroblast dan kolagen. Nah, kemudian di antara sistem trabecula tadi kan ada rongga subarachnoid ya. Rongganya ini berisi cairan LCS ya. Rongga di sini. Nah, fungsinya karena arachnoid dengan struktur yang seperti ini, nah dia berfungsi untuk melindungi sistem saraf pusat kita dari trauma. Nah, dengan adanya rongga, dengan adanya cairan itu tadi ya, jadinya sistem saraf pusat kita bisa terlindungi. Nah, rongga subarachnoid ini nanti dia nyambung atau berhubungan dengan rongga-rongga yang ada di otak lain. Ya, rongga-rongga lain yang ada di otak ya, misalnya ventricle. Jadi dia saling berhubungan ya. Tadi karena dia isinya LCS sama seperti yang ada di ventricle. Nah, di arachnoid ini ya, di basis arachnoid itu banyak pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah ini kelihatan vena dan arteri. Dia pembuluh darahnya ini akan membawa cabang-cabang masuk sampai ke dalam otak ya. Nah, untuk pembuluh darahnya yang masuk di sini pertama itu dia dilapisi oleh diameter. Ya, sementara untuk sehingga nanti antara pembuluh darah dengan diameternya ini juga ada sedikit rongga yang kecil namanya rongga perivaskular. Nah, kemudian pembuluh darahnya ini bercabang-cabang terus sampai menjadi kapiler. Nah, untuk kapiler-kapilernya yang sudah masuk ke otak tidak dilapisi oleh diameter lagi, tapi dilapisi dari apa ini? Kaki-kaki dari sel atau astrosit, kaki atau prosesus ya, prosesus dari astrosit. Nah, kemudian lapisan berikutnya adalah diameter.
kolagen, elastin, dan fibroblast. Kemudian sel-selnya dia mengadakan hubungan yang sifatnya gap junction dan desmosom. Gap junction maksudnya apa? Hubungan sel yang gimana? Masih ingat tak? Masih ingat ya? Desmosom? Ya, saya rasa intinya gap junction kan ada yang nanti dia mudah pertukaran ion-ion ya. Silakan baca lagi. Nah, diameter ini tidak melekat secara langsung dengan serabut dan sel-sel yang ada di otak, tapi di bawah diameter itu masih ada lapisan yang dibentuk oleh sel-sel astrosit. Jadi lapisan dibentuk oleh proses-proses dari astrosit. Nah, dengan adanya diameter dan lapisan dari sel-sel astrosit itu tadi, itu fungsinya untuk physical barrier, ya sama. Dia untuk pertahanan fisik ya, untuk barrier fisik dari sistem saraf pusat. Nah, itu Meininx, jadi ada 3 itu. Kemudian ada struktur yang khas lagi di sistem saraf pusat, namanya plexus choroideus. Dia ada di dalam rongga-rongga di sistem saraf pusat. Nah, ini kalau bingung tadi, ini gambaran sistem saraf pusat seperti ini ya. Ini adalah cerebrum. Ini kan tadi cerebrum. Dan ini adalah sebelah spinalis ya. Nah, di dalam otak ini ada rongga-rongga, namanya ventricle. Nah, yang ini adalah ventricle lateralis. Jadi rongga yang di dalam otak kanan kiri. Kemudian ini lanjut ke ventricle 3. Nah, terus lanjut ventricle 4, kemudian ke kanalis centralis. Nah, di dalam rongga-rongga ini tadi kan otak yang lapisan paling dalam adalah diameter. Nah, di dalam rongga-rongga ini diameternya mengadakan invaginasi yang membentuk plexus choroideus. Nah, gambaran histologinya. Sebentar. Ini gambaran histologinya. Ini jaringan otak, ini rongga ventricle, terus ini plexus choroideusnya. Nah, ini gambaran histologinya. Jadi dia dilapisi oleh sel ependin. Ini sel ependinnya. Terus di dalamnya ini adalah jaringan pengikat longgar yang banyak kapiler-kapilernya. Ini banyak pembuluh darah. Gambaran skematisnya, ini sel ependin, ini jaringan pengikat longgar yang mengandung kapiler. Dia fungsinya adalah mengeluarkan air dari darah dan dilepaskan sebagai LCS, liquor cerebrospinal, atau dengan kata lain dia fungsinya untuk memproduksi LCS. Ya, jadi di sini kan dia banyak pembuluh darah. Jadi dari pembuluh darah ini akan diskresikan suatu zat namanya LCS ini tadi. Nah, LCS tadi ya, jadi sudah tahu ya tempatnya ada di mana saja. Nah, fungsi LCS ya tadi selain untuk pertahanan, untuk physical barrier, juga untuk metabolisme di dalam sistem saraf pusat. Ya, ini dia warnanya jernih dan mengandung protein, garam, dextrosa dan sedikit-sedikit sel. Struktur yang berikutnya yang khas lagi adalah granulatio arachnoidale. Ini bisa ditambah Pacioni kalau yang menemukan. Ya, ini ya granulatio arachnoidale. Paci yang ini berarti letaknya di mana ini? Ini di mana tadi antara sinus radialis superior. Ya, dia merupakan tonjolan jaringan pengikat longgar arachnoid. Jadi dia asalnya dari arachnoid sesuai namanya ya. Bentuk tonjolan masuk ya menembus durameter, masuk ke dalam sinus
dia mengembalikan LCS dari rongga subarachnoid ke darah. Di sini kan sinus sagittalis superior kan isinya Ada absen nggak? darah itu yang dikeluarkan. Jadi LCS itu terus bersirkulasi. Ya tadi kan di rongga-rongga subarachnoid ini kan juga isinya LCS. Rongga subarachnoid kan berhubungan dengan rongga-rongga yang lain ya, dengan ventrikel otak dan yang lain, saling berkomunikasi sehingga LCS yang bersirkulasi setelah diproduksi terus dikeluarkan. Jadi bukan hanya diproduksi terus gitu ya, tapi tetap juga ada pengeluarannya. Nah, ini gambaran yang lebih kuat lagi ya. Jadi ini tadi adalah rongga subarachnoidnya. Rongga subarachnoid ini yang diameter, ini yang arachnoid, terus ini pembuluh darah. Kalau yang bulat ini berarti apa? Arteri, ini vena ya. Nah, kemudian tadi kan arachnoidnya menonjol ya, masuk ke dalam sinus sagittalis menembus dura ya, ini dura meternya. Nah, dia membentuk saat ini saat menembus dura dia membentuk struktur namanya neuronet ini ya, penyempitan seperti ini. Nah, kemudian menonjol bentuknya bulat seperti ini. Nah, lapisan paling luar dari arah granulation ini adalah endotel. Nah, kemudian bagian tengah dari granulatio ini adalah core ya, atau intinya. Nah, kemudian di antara core dan endotel ini ada struktur namanya cap ya. Yang pada capnya ini terdiri dari sel-sel leptomeningeal yang padat dan juga ada serabut kolagen. Nah, sementara pada bagian core dan granulatio ini terdiri dari serabut-serabut kolagen yang dilapisi oleh sel arachnoid. Nah, kemudian di antaranya ini ada saluran-saluran ya. Ini tadi yang fungsinya untuk drainase LCS. Nah, ini gambaran histologinya. Ini pertama longitudinal, ini transversa, ini core-nya, ini cap-nya, terus ini endotel, terus ini tadi neuronetnya ya. Nah, ini kalau potongan transversa, ini kan tadi core ya, inti, terus di antara di dalam inti itu ada channel-channel, ada saluran-saluran ya, yang fungsinya untuk mengalirkan LCS ke luar. Nah, ini gambaran di preparat kita. Mengapa ini saya tampilkan kalau granulation, jangan sampai salah lagi ya. Di preparat kita seperti ini. Ini pada perbesaran 40 kali. Inilah granulationnya. Di granulationnya ini kan kayak tadi neuronet. Ini apa di sini berarti core. Ini yang lapisan luarnya di sini endotel. Ini berarti apa ini? Ini berarti ini dia sudah ada di subarachnoid space ya. Ini apanya lagi? Subarachnoid space tadi ada apa ini? Nah, ini ya bisa arteri vena ya. Terus ini yang perbesaran 100 kali. Nah, ini granulationnya seperti ini. Jelas ya, ini kan ada channel-channelnya, saluran-salurannya. Ya. Jangan sampai salah lagi dikira granulationnya yang bawah ini, bukan yang ini ya. Ingat ya, soalnya di catatan kakak kelas kalian banyak yang menulis granulation khasnya itu ini, bukan yang ini. Ya memang ini struktur pas di preparat ada ini, tapi granulationnya bukan ininya ya, atasnya ini tadi kayak ini. Di subarachnoid space ini cerebrum ya, ininya maksudnya, bukan yang ini. Diingat-ingat besok kalau misalnya sebenarnya terus terang ini kesalahan dari tahun ke tahun. Nah, ini sudah saya sampaikan berkali-kali ke asisten, tapi karena ada sudah dicatatkan buku yang namanya Inhisto itu mengatakan granulationnya itu adalah yang ini, sampai turun-temurun bertahun-tahun masih salah. Dan setiap ini saya tekankan lagi
dari otak. Ya, jadi yang menyusun itu yang utama adalah ini, perivaskular itu dari astrosit. Kemudian ada endotel kapiler yang hubungannya tight junction. Masih ingat kan tight junction kayak apa? Memang kuliah histologi itu orang dibawa terus dari pertama itu kan dipakai terus. Dia hubungannya sangat kuat ya, sehingga dia mencegah adanya kebocoran. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena untuk mencegah masuknya substansi asin atau toksik dari pembuluh darah ke sistem persarafan, sehingga dengan adanya struktur ini tidak semua misalnya obat atau zat-zat itu mudah masuk ke dalam otak. Nanti di farmakologi Anda akan belajar kenapa toh kok ini obatnya nggak mencapai ke otak, karena hanya obat-obat tertentu yang bisa masuk ke otak. Nah, lihat sistem saraf tepi ya. Sistem saraf tepi ada serabut saraf dan ganglion. Nah, tadi sudah saya singgung, sebenarnya serabut saraf itu kan merupakan kumpulan dari akson-akson neuron. Ya, bukan hanya satu akson loh ya, tapi dia akson berkumpul. Nah, ini serabut saraf ini juga dilindungi oleh suatu jaringan pengikat. Yang pertama, yang paling dalam, yang langsung membungkus dari masing-masing satu akson. Nah, ini gambaran potongan melintang dari serabut saraf. Ini namanya adalah endoneurium. Nah, kemudian akson dengan dibungkus endoneuriumnya, beberapa akson berkumpul lagi ya, dari satu seperti ini. Ini dilapisi oleh jaringan pengikat namanya perineurium. Nah, kemudian akson dengan beberapa akson yang sudah dibungkus perineum berkumpul lagi menjadi satu dan dilapisi oleh jaringan pengikat namanya epineurium. Nah, inilah yang jadi namanya serabut saraf. Itu ya. Nah, ini itu tadi gambaran skematis. Kalau ini gambaran histologinya, nanti di preparat kira-kira seperti ini. Ya, ini jadi tadi ini satu vasikulus akson. Ini dibungkus apa ini? Berarti satu ini. Yang bulat-bulat ini. Pembungkusnya adalah perineurium. Sedang yang paling luar ini adalah epineurium. Ya, ini ya. Ini perineurium, terus ini masing-masing akson yang dibungkus oleh endoneurium. Nah, ini potongan melintang. Besok kalau potongan membujur seperti ini, dia hanya aksonnya itu tampak bergelombang. Ini dia paling yang kelihatan adalah sel yang terutama, tapi bisa dengan perbesaran pot Anda bisa melihat akson seperti benang tipis gitu ya. Terus sel swab juga ada sel-sel fibroblast. Nah, serabut saraf yang punya mielin tadi sudah diterangkan ya, itu biasanya dijumpai pada akson-akson yang diameternya besar ya. Terus kalau untuk akson-akson yang diameternya kecil seperti untuk akson yang ke sistem saraf otonom, biasanya dia tidak bermielin ya. Ini yang membedakan ya, dengan adanya mielin konduksi akson jadi lebih cepat. Nah, ini mekanisme gimana sih pembentukan mielin ya. Jadi sudah saya singgung di depan, adalah akson dia dibungkus oleh neurolemosit, kemudian neurolemositnya ini mulai membentuk plasma membrannya mulai membentuk lapisannya. Ini lapisan yang mengelilingi akson. Terus lapisannya ini terus dibentuk ya, sehingga terjadi suatu lapisan yang saling tumpang tindih dan membentuk struktur mielin, dan akhirnya inti dari neurolemosit dan sitoplasmanya terdesak ke tepi. Nah, ini jadi ada serabut saraf bermielin. Kalau yang tidak bermielin seperti ini. Jadi satu neurolemosit langsung membungkus banyak akson. Ya, akibatnya akson-akson tadi hanya dibungkus oleh sitoplasma ya dari neurolemosit tanpa
adanya pembentukan selubung mielin. Menit soalnya. Nah, ini gambaran histologis dengan ultrastruktur yang lebih kuat ya. Ini serabut akson yang dibungkus serabut bermielin. Ini adalah mielinnya ya, yang gelap. Ini inti dari neurolimosit dan sitoplasmanya. Ya, memang jelas sekali ya bedanya. Kalau ini yang serabut saraf yang tidak bermielin. Nah, lanjut ini ganglion. Berikutnya, ganglion merupakan kumpulan badan sel neuron yang ada di luar sistem saraf pusat. Nah, dia sebagai relay station atau relay station itu apa tuh? Pemancar itu ya, jadi kayak penghubung untuk mengirimkan impuls. Jadi di ganglion itu ada saraf yang masuk dan juga ada yang keluar. Jadi dia untuk meneruskan impuls, jadi kayak penghubungnya. Dia terdiri dari ganglion sensoris dan ada ganglion otonom. Nah, ganglion sensorisnya terdiri dari ganglion kranial dan ganglion spinal. Ya, untuk ganglion sensoris ini tipenya pseudo unipolar dan berkelompok. Ya, dan ini yang khasnya pada ganglion sensoris itu ada serabut saraf yang masuk ke tengah ganglion sehingga sel-sel ganglion atau badan sel neuronnya itu terdesak ke tepi. Ini badan sel neuronnya, ini serabut sarafnya. Nah, ini gambaran yang lebih kuat. Ini badan sel neuron diikuti oleh sel satelit yang masing-masing dari badan sel neuron dari ganglion sensoris, dan khasnya ini badan sel neuronnya berkelompok. Nah, kelompok-kelompok. Nah, kemudian ada ganglion otonom. Kalau ganglion otonom tipe neuronnya adalah multipolar. Ya, punya ciri ini di tepi. Kalau di sini badan sel neuronnya tersebar. Jelas ya bedanya ini di preparat kita nanti seperti ini. Nah, jadi tersebar. Kalau tadi berkelompok. Kalau pada ganglion sensoris. Nah, ini gambaran buat, ini adalah badan sel neuronnya. Kemudian di sekitar-sekitarnya ini ada akson dan dendrit.